bukan akhirnya, mungkin memang kemarin berhalangan karena sakit kan, bilang alhamdulillahnya hari ini sudah fit, nanti sudah bisa memenuhi panggilan ya. Kalau saya bersyukur bagus ya, prosesnya bisa berjalan dengan sesegera mungkin. Jadi kalau saya pribadi sebenarnya sudah lelah, apalagi adik saya ini kan kalau kita bilang kita mengikuti proses dan memang prosesnya seperti ini ya. Kalau kemudian di panggilan kedua bisa memenuhi, alhamdulillah, terima kasih sudah mau memenuhi panggilan dari bapak-bapak ya, dari ibu kepolisian. Nextnya kita hanya tinggal menunggu seperti apa misalkan prosesnya seperti apa, kita ikut, kita turut sama hukumnya. Itu aja. Seperti apa ya, ada rencana ingin bertemu dengan Fadel dan reaksinya seperti apa. Kalau reaksi maksudnya gimana ya, apa di-expect saya wah ketepok ya kan, enggak juga gitu. Insya Allah nanti saya akan coba datang juga untuk mengasih semangat, jalani prosesnya dengan baik bro. Kalau memang ada fakta-fakta yang dirasa membantu untuk meringankan dirimu atas kasus ini, keluarkan. Kalau kemarin kan kita lihat Nak Fadel ini, kalau bilang nak ya, karena kan usianya usia keponakan saya ya sebetulnya gitu. Nak Fadel ini kemarin kan melakukan press conference, kemudian marah menampilkan bukti press conference tersebut yang harusnya dibuktikan di penyidik, malah ditaruh di saat press conference. Plus lagi bukti tersebut malah kalau menurut saya pribadi bukan salah gimana ya, salah ketika itu disajikan di sana. Karena harusnya itu disajikan, bukti itu dihadirkan kepada pihak penyidik, bukan kepada teman-teman wartawan. Mohon maaf ya, bukan bermaksud bagaimana. Tapi ini kita lagi dalam proses hukum. Kalau memang punya bukti valid yang luar biasa bisa menyanggah atas segala macam tuduhan, simpan baik-baik, kemukakan saat ditanya oleh penyidik. Bukan ditaruh di mana-mana untuk apalagi itu adalah bukti rekam medis. Rekam medis saja kita udah tahu ada hukum tertentu yang mengatur hal tersebut. Saya lupa hukumnya seperti apa, mungkin kalau bicara soal itu Bang Fahmi lebih paham. Kalau saya hanya orang awam yang ini nggak bisa loh, ini kan hak pribadi seseorang atas informasi medisnya dia. Kalau dia orang itu tidak mengizinkan, nggak boleh. Nah kalau kita bicara orang itu saat ini adalah ponakan saya, Laura. Tapi kita masih ingat juga Laura di bawah umur. Dan ketika Laura di bawah umur, siapa yang berhak atas rekam medis tersebut selain anak ini? Orang tuanya. Tapi saat mau menyajikan bukti tersebut, izinlah dulu sama adik saya selaku orang tuanya. Kalau izinnya sama saya mungkin nggak bisa juga, toh saya adalah sekedar paman, sekedar om. Apapun lah sebutannya di Indonesia Raya ini, ada yang om, paman, pak, de, encang, uwa, ya feel free. Saya nggak masalah silsilahnya, saya nggak peduli. Intinya saya dipanggilnya om. Gitu. Jadi kalau izinnya ke saya mungkin nggak ngaruh, karena saya kalau dibilang berkekuatan hukum atas anak ini, ada yang berkekuatan hukum pertama ibunya. Secara legal formal kartu keluarganya ada di dalam kartu keluarga adik saya Nikita ini. Laura ini nggak dalam kartu keluarga saya. Kalau Laura dalam kartu keluarga saya, mungkin saya bisa memberikan izin. Om tulang lunak, ini kemarin saya punya bukti USG, saya mau tampilkan, silahkan Nak Fadel. Itu mungkin saya bisa kasih izin kalau saya berhak atas Laura ini. Tapi kan tidak, dia hanya langsung semerta-merta saya punya bukti USG. Itu buat saya, waduh, Anda di depan ada jurang, Anda bukannya mundur bikin jembatan, Anda terjun dengan sukarela. Jadi ya sudahlah.